Malam itu, udara di Jakarta terasa pekat oleh kelembapan sisa hujan sore hari, namun di dalam penthouse kami yang megah di puncak salah satu gedung pencakar langit paling bergengsi, udaranya sejuk dan beraroma bunga lili segar. Cahaya lampu kristal raksasa di ruang tengah membiaskan ribuan pelangi kecil ke dinding marmer Italia dan perabotan yang didesain khusus. Semuanya adalah simbol kesuksesan, simbol dari kerajaan bisnis yang kubangun dari nol, dan yang kini kunikmati bersama suamiku, Adrian. Kami sedang merayakan ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Bagiku, ini adalah tonggak sejarah. 5 tahun membangun rumah tangga sambil terus membesarkan perusahaan konsultan properti yang kurintis sejak sebelum kami menikah. Adrian, yang awalnya adalah seorang manajer junior di firma arsitektur, kini duduk sebagai salah satu direktur di perusahaanku. Sebuah posisi yang kuberikan padanya bukan karena cinta buta, melainkan karena aku pernah percaya pada potensi dan loyalitasnya. Untuk istriku tercinta, Elara, suara Adrian memecah keheningan kami yang nyaman. Kami baru saja menyelesaikan makan malam yang disiapkan oleh koki pribadi kami. Di atas meja, sisa-sisa hidangan fine dining dan 2 gelas anggur merah yang setengah kosong menjadi saksi bisu. 5 tahun yang luar biasa. Kamu adalah pilar hidupku, inspirasiku, segalanya bagiku. Aku tersenyum, senyum yang sudah terlatih selama bertahun-tahun untuk tampil sempurna di hadapan klien, dewan direksi, dan dunia. Terima kasih, Adrian. Perjalanan ini tidak akan sama tanpamu di sisiku. Dia bangkit dari kursinya, berjalan menghampiriku dengan sebuah kotak bludru berwarna biru tua di tangannya. Kotak itu berukuran sedang, dari merek perhiasan ternama yang cabangnya berjejer di Plaza Indonesia. Jantungku berdebar sedikit. Adrian tahu aku menyukai perhiasan, bukan sebagai pemborosan, tetapi sebagai investasi dan karya seni. Aku punya sesuatu untukmu, bisiknya, matanya berkilau di bawah cahaya lampu. Sesuatu yang sepadan dengan kilau dirimu. Dia membuka kotak itu dengan gerakan teatrikal. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung berlian yang menakjubkan. Sebuah liontin berbentuk tetesan air mata, bertahtakan berlian besar di tengahnya, dikelilingi oleh puluhan berlian kecil yang berkilauan ganas. Rantainya terbuat dari emas putih yang tampak halus dan elegan. Siapapun yang melihatnya akan terkesiap. Aku pun terkesiap, namun bukan karena alasan yang dia kira. Adrian, ini indah sekali, ucapku, menjaga suaraku agar tetap stabil. Aku menyentuh liontin itu dengan ujung jariku. Terasa dingin, seperti seharusnya. Tapi ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mata yang terlatih. Sebagai seorang pebisnis yang sering berurusan dengan barang-barang mewah dan sebagai seorang kolektor, aku telah belajar banyak tentang batu permata. Aku mengambil kursus gemologi singkat beberapa tahun lalu untuk memastikan aku tidak pernah tertipu saat berinvestasi. Mataku sudah terbiasa melihat fire dan briliance dari berlian asli. Dan benda di hadapanku ini, kilaunya terlalu sempurna, terlalu seragam, terlalu kosong. Seperti kaca berkualitas tinggi, bukan karbon yang ditempa oleh alam selama jutaan tahun. Coba kupasangkan, katanya dengan antusias, tidak menangkap keraguan sesaat di mataku. Aku membalikkan badan, membiarkannya memasangkan kalung itu di leherku. Logam dinginnya menyentuh kulitku, terasa berat, tetapi tidak seberat kecurigaan yang mulai merayap di hatiku. Aku berjalan ke cermin besar di dinding ruang makan. Kalung itu memang tampak spektakuler, memantulkan cahaya dengan liar. Orang awam akan mengira harganya miliaran. Bagaimana, sayang? Kamu suka? Tanya Adrian, memelukku dari belakang dan meletakkan dagunya di bahuku. Wajah kami terpantul di cermin. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Wajahku, sebuah topeng kebahagiaan yang dipoles dengan sempurna. Aku sangat menyukainya, Adrian. Terima kasih, jawabku, memaksakan senyum terlebar yang kumiliki. Ini hadiah terbaik. Dia mencium pipiku. Apapun untukmu, Lara. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Kata-katanya terdengar seperti kaset rusak di telingaku. Yang terbaik di dunia ini. Apakah ini yang dia sebut yang terbaik? Sebuah replika kelas atas? Sebuah cubik zirconia atau moissanite yang dibungkus dalam kemasan mewah untuk mengelabui istrinya sendiri? Pertanyaan yang lebih mengerikan segera menyusul.
Untuk apa dia melakukan ini? Adrian tidak kekurangan uang. Gaji direkturnya, bonus tahunannya, dan semua fasilitas yang kuberikan padanya lebih dari cukup untuk membeli berlian asli, bahkan yang lebih besar dari ini. Jika masalahnya adalah uang, dia bisa jujur padaku. Aku tidak akan pernah mempermasalahkannya. Ini bukan tentang uang. Ini tentang sesuatu yang lain. Sesuatu yang busuk. Malam itu, setelah Adrian tertidur lelap di sampingku, dengkurannya yang teratur biasanya memberiku rasa damai, tapi malam ini terdengar seperti ejekan. Aku bangkit dari tempat tidur. Dengan hati-hati, aku mengambil kotak kalung itu dari meja rias. Aku juga mengambil loupe, kaca pembesar khusus perhiasan, dari laci koleksiku. Di bawah cahaya lampu baca yang temaram, aku memeriksa berlian itu dengan saksama. Kecurigaanku terbukti. Tidak ada inklusi alami, cacat-cacat kecil yang menjadi sidik jari unik setiap berlian asli. Potongannya terlalu tajam, terlalu sempurna secara matematis, ciri khas batu buatan mesin. Dan yang paling utama, saat aku menghembuskan napas ke permukaannya, embunnya bertahan selama beberapa detik sebelum menghilang. Berlian asli, dengan konduktivitas termalnya yang luar biasa, akan menyebarkan panas dari napasku seketika, membuat embunnya lenyap dalam sekejap. Ini palsu. Tanpa keraguan sedikit pun. Sebuah rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungku, lebih dingin dari marmer di lantai. Ini bukan sekadar kebohongan. Ini adalah sebuah penghinaan. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku, Clara Wijaya, wanita yang membangun kerajaan ini dengan kecerdasan dan ketelitian, bisa dibodohi oleh kilau murahan. Dia meremehkanku sampai ke tingkat yang paling fundamental. Aku duduk di sofa bludru di ruang ganti kami yang luas, kalung palsu itu tergenggam di tanganku. Pikiranku berpacu, menyusun kepingan-kepingan puzzle yang selama ini kuabaikan. Perilaku Adrian yang berubah beberapa bulan terakhir. Dia sering pulang terlambat dengan alasan rapat mendadak. Ponselnya yang selalu menghadap ke bawah atau di bawah serta bahkan ke kamar mandi. Senyumnya yang seringkali tidak mencapai mata. Aroma parfum wanita yang samar-samar pernah tercium di kemejanya, yang dia klaim berasal dari klien wanita yang memeluknya terlalu erat setelah berhasil menutup sebuah kesepakatan. Aku telah memilih untuk percaya padanya. Aku telah memilih untuk menepis kecurigaan itu sebagai paranoia seorang wanita sibuk yang terlalu banyak bekerja. Betapa naifnya aku. Penghinaan ini membuka mataku. Dan di balik penghinaan itu, ada pertanyaan yang membakar. Jika uang untuk membeli berlian asli tidak dibelikan untukku, lalu lari kemana uang itu? Atau lebih tepatnya, untuk siapa berlian asli itu dibelikan? Ponselnya tergeletak di meja samping tempat tidur, sedang diisi daya. Selama 5 tahun pernikahan kami, aku tidak pernah sekalipun menyentuh ponselnya tanpa izin. Aku selalu percaya bahwa privasi adalah fondasi dari rasa saling percaya. Malam ini, aku menyadari bahwa fondasi itu mungkin sudah retak tanpa kusadari. Dengan tangan gemetar karena marah, bukan takut, aku mengambil ponselnya. Aku tahu kata sandinya, kami tidak pernah punya rahasia soal itu. Jariku meluncur di atas layar, membuka kunci dunianya yang tersembunyi. Tidak butuh waktu lama. Galeri fotonya bersih. Pesan singkatnya biasa saja. Tapi kemudian aku membuka aplikasi pesan instan yang paling sering digunakannya. Ada sebuah percakapan yang diarsipkan, disembunyikan dari tampilan utama. Nama kontaknya hanya sebuah inisial, V. Jantungku terasa seperti diremas. Aku membukanya. Ratusan pesan. Panggilan sayang yang memuakkan. Foto-foto selfie seorang wanita yang tidak kukenal, berpose genit di berbagai tempat. Beberapa foto bahkan diambil di dalam mobil Adrian. Wanita itu muda, mungkin akhir 20-an, dengan tipe penampilan yang sering kulihat di majalah-majalah gosip, rambut panjang berwarna terang, bibir tebal, dan tatapan mata yang seolah berkata, aku bisa mendapatkan apa saja yang kuinginkan. Kemudian, mataku terpaku pada serangkaian pesan dari sore tadi. V, sayang, jadi gimana kalungnya? Kamu beneran mau kasih itu ke dia? Aku nggak rela. Adrian, sabar, cantik. Ini cuma formalitas. Ulang tahun pernikahan. Aku harus kasih dia sesuatu. Biar dia nggak curiga. V, tapi itu kan harusnya buat aku. Yang asli, yang paling besar,
yang dari butik di Paris itu. Kamu udah janji? Adrian, tentu saja, sayang. Yang untukmu sudah aman di tanganku. Persis seperti yang kamu mau. Yang paling sempurna, untuk wanita paling sempurna. Yang aku kasih ke dia itu cuma replikanya. Dia nggak akan tahu bedanya. Dia terlalu sibuk dengan bisnisnya untuk peduli hal-hal detail seperti ini. Napas tercekat di tenggorokanku. Jadi begitu, dia tidak hanya membelikanku yang palsu. Dia membelikan yang asli untuk wanita lain. Gunditnya, dengan uang yang berasal dari perusahaan yang kubangun dengan keringat dan air mataku. Dia tidak hanya meremehkan kecerdasanku, dia menginjak-injak harga diriku. Mataku terus menggulir ke bawah, membaca pesan-pesan selanjutnya. Oke, aku percaya kamu. Kapan kamu mau kasih ke aku? Aku udah nggak sabar mau pamer ke teman-temanku. Mereka pasti bakal iri setengah mati. Adrian, besok malam. Aku bilang ke Lara ada meeting di luar kota. Kita ketemu di apartemenmu, oke? Aku akan pasangkan sendiri di lehermu yang indah itu. Hehe, nggak sabar. Kamu yang terbaik, Adi. Aku cinta kamu. Adrian, aku lebih cinta kamu, Vanyaku. Vanya. Jadi itu namanya. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya, bergerak tanpa suara seperti hantu di rumahku sendiri. Rasa sakit yang tajam dan menusuk mencoba mengambil alih, tapi aku menekannya dalam-dalam. Aku tidak akan menangis. Air mata adalah untuk mereka yang kalah. Aku tidak akan kalah. Aku kembali ke ruang ganti, menatap pantulan diriku di cermin. Di leherku tergantung simbol pengkhianatan Adrian. Simbol kebodohannya karena menganggapku remeh. Tapi di mataku, aku tidak melihat seorang wanita yang hancur. Aku melihat api. Api yang dingin dan terkendali. Rencana itu terbentuk di benakku dengan cepat, jernih, dan kejam. Dia pikir aku tidak akan tahu bedanya? Dia pikir aku akan diam saja menerima kebohongan ini? Dia dan gundiknya ingin bermain-main? Baiklah. Aku akan menunjukkan pada mereka bagaimana permainan ini seharusnya dimainkan. Mereka ingin pamer? Aku akan memberi mereka sesuatu untuk dipamerkan. Sesuatu yang akan mempermalukan mereka di depan semua orang yang ingin mereka buat terkesan. Dia ingin memberikan berlian asli pada pelakornya? Silakan. Tapi aku akan memastikan bahwa yang melingkar di leher wanita itu besok malam adalah benda palsu yang kini kupegang. Dan berlian asli yang dibelinya dengan uangku? Benda itu akan kembali ke pemiliknya yang sah. Aku tersenyum pada bayanganku di cermin. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Ini bukan lagi tentang pernikahan yang hancur atau hati yang terluka. Ini tentang keadilan. Ini tentang mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kamu salah besar, Adrian, bisikku pada keheningan ruangan. Kamu pikir kamu sedang bermain catur dengan seorang pemula. Kamu tidak sadar, kamu baru saja mencoba menipu sang ratu di papannya sendiri. Kemenanganku tidak akan diraih dengan teriakan atau pertengkaran. Kemenanganku akan diraih dalam keheningan, dengan kecerdasan, dan akan terasa manis. Aku akan membiarkan keserakahan dan kebodohan mereka menjadi senjata yang menghancurkan mereka sendiri. Tanpa perlu turun tangan secara langsung, aku akan membuat berlian itu mempermalukan mereka. Dan ketika semuanya terbongkar, ketika suamiku menyadari apa yang telah kulakukan, aku akan siap. Aku akan siap dengan benteng terakhir yang telah kubangun sejak lama, sebuah klausul dalam perjanjian pranikah kami yang sering dia tertawakan. Klausul yang menyatakan bahwa jika terjadi perselingkuhan dari pihaknya yang terbukti, seluruh aset bersama yang berasal dari perusahaanku akan jatuh sepenuhnya ke tanganku. Dia akan pergi tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di badannya. Silakan, bisikku lagi, kali ini dengan rasa geli yang getir. Silakan hidup miskin dengan gundikmu. Malam itu, aku tidak tidur. Aku merencanakan setiap langkah. Langkah pertama, menemukan di mana Adrian menyembunyikan berlian yang asli. Dan aku punya firasat kuat di mana harus mencarinya. Fajar menyingsing di ufuk timur Jakarta, membiaskan cahaya keemasan yang menembus jendela kaca raksasa di penthouse kami. Biasanya, aku menyukai momen ini. Momen di mana kota di bawah sana masih terlelap, dan aku bisa menikmati secangkir kopi dalam ketenangan sebelum memulai hari yang sibuk. Tapi pagi ini,
Ketenangan itu terasa seperti lapisan es tipis di atas lautan amarah yang bergejolak. Adrian masih tertidur, sama sekali tidak menyadari badai yang akan datang. Aku sudah selesai mandi dan berpakaian, mengenakan setelan kerja berwarna abu-abu arang yang tajam dan berwibawa. Penampilanku harus sempurna hari ini. Aku harus menjadi enlara yang biasa, tenang, terkendali, dan berkuasa. Tidak boleh ada sedikit pun tanda-tanda bahwa duniaku baru saja dijungkirbalikkan. Rencanaku sederhana dalam konsepnya, tetapi rumit dalam pelaksanaannya. Aku harus menemukan kalung berlian yang asli dan menukarnya dengan yang palsu sebelum Adrian pergi untuk bertemu gundiknya malam ini. Kecurigaanku tertuju pada satu tempat, brankas pribadi Adrian di ruang kerjanya. Itu adalah brankas kecil, tersembunyi di balik sebuah lukisan abstrak, tempat dia menyimpan dokumen-dokumen pribadinya, beberapa jam tangan mewah, dan barang-barang lain yang dianggapnya penting. Aku tahu kombinasinya. Dia pernah memberitahuku di awal pernikahan kami, sebagai simbol, tidak ada rahasia di antara kita. Ironis sekali. Aku menunggu. Kesabaran adalah kebajikan yang kupelajari dengan susah payah dalam dunia bisnis. Aku tidak bisa bertindak gegabah. Aku harus menunggu saat yang tepat, saat dia lengah. Saat sarapan, Adrian bersikap seperti biasa. Dia memuji penampilanku, mengomentari berita utama di surat kabar finansial, dan mengingatkanku tentang makan malam Dewan Direksi minggu depan. Dia bahkan melirik kalung palsu yang sengaja kupakai. Kalung itu terlihat sempurna di lehermu, sayang, katanya sambil tersenyum. Senyum yang kini membuatku muak. Terima kasih. Aku sangat menyukainya, balasku dengan nada manis yang dibuat-buat. Aku merasa seperti ratu. Kamu memang ratuku, sahutnya, meraih tanganku di atas meja. Tangannya terasa hangat, tetapi sentuhannya membuat kulitku merinding. Sepanjang pagi di kantor, aku bekerja seperti mesin. Aku memimpin rapat, menganalisis laporan, dan membuat keputusan-keputusan penting dengan pikiran yang jernih dan tajam. Tak seorang pun di ruang rapat yang bisa menebak bahwa di dalam diriku sedang berkecamuk perang dingin. Amarah memberiku fokus yang aneh, seolah-olah semua emosi lain telah dibakar habis, hanya menyisakan tekad baja. Ponselku bergetar sekitar jam 11 siang. Pesan dari asisten pribadiku, Rina. Rina, Bu, Pak Adrian baru saja meninggalkan kantor. Katanya ada janji temu dengan klien di luar. Inilah kesempatanku. Aku tahu, janji temu, itu hanyalah alasan. Dia mungkin pergi untuk mempersiapkan kencannya dengan Vanya. Ini memberiku jeda waktu yang kubutuhkan. Aku segera membalas. Rina, tolong batalkan semua janji temuku setelah makan siang. Bilang saja ada urusan keluarga yang mendesak. Handle semua telepon untukku. Rina, baik, Bu. Aku meninggalkan kantor dengan tenang, menyapa beberapa karyawan dengan senyum profesional. Tidak ada yang curiga. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, jantungku mulai berdebar kencang. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Penthouse kami terasa kosong dan sunyi saat aku masuk. Keheningan itu terasa berat, penuh dengan kebohongan yang tak terucapkan. Tanpa membuang waktu, aku langsung menuju ruang kerja Adrian. Ruangan itu rapi, teratur, mencerminkan kepribadian publik Adrian. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap, rak-rak buku menjulang tinggi berisi buku-buku tentang arsitektur dan bisnis, dan di tengah ruangan berdiri sebuah meja mahoni yang kokoh. Mataku langsung tertuju pada lukisan abstrak modern di dinding seberang. Dengan napas tertahan, aku mendekati lukisan itu dan mengangkatnya dari dinding. Di baliknya, tertanam di dinding, ada sebuah brankas digital berwarna hitam. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan tanganku yang sedikit gemetar, lalu memasukkan kombinasi angka, tanggal ulang tahunku. Betapa klise. Brankas terbuka dengan bunyi klik yang lembut. Di dalamnya, di atas tumpukan dokumen, tergeletak sebuah kotak bludru biru tua yang identik dengan yang kuterima semalam. Tanganku meraihnya. Kotak itu terasa lebih berat, lebih padat, seolah-olah isinya memiliki gravitasi tersendiri. Aku membukanya. Dan di sanalah ia. Kalung berlian yang asli. Perbedaannya sangat mencolok bagi siapapun yang tahu apa yang harus dicari. Kilauannya lebih dalam, lebih hidup.
Cahaya tidak hanya memantul dari permukaannya, tetapi seolah-olah menari di dalam batu itu, pecah menjadi spektrum warna pelangi yang cemerlang. Inilah foyer yang sesungguhnya. Aku bisa melihat inklusi-inklusi kecil di bawah loupeku, tanda keasliannya. Ini adalah sebuah mahakarya alam, dan suamiku hendak memberikannya kepada seorang wanita yang nilainya bahkan tidak sebanding dengan debu di atas batu ini. Amarah kembali menyelimutiku, panas dan menyesakkan. Tapi aku mendorongnya kembali. Sekarang bukan waktunya untuk emosi. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. Dengan gerakan cepat dan efisien, aku melepaskan kalung palsu dari leherku. Aku meletakkannya dengan hati-hati ke dalam kotak bludru yang baru saja kuambil dari brankas. Kemudian, aku mengambil kalung yang asli. Saat aku memasangkannya di leherku, aku bisa merasakan perbedaannya. Logamnya terasa lebih halus, dan batu itu memiliki bobot yang memancarkan kualitas. Aku berjalan ke cermin di lorong. Pantulan diriku menatap balik. Di leherku, berlian asli itu berkilauan dengan keagungan yang tenang, seolah-olah ia telah menemukan tempatnya yang semestinya. Kilauannya tidak buta, ia jernih dan tajam, seperti pemahamanku saat ini. Aku kembali ke ruang kerja. Aku meletakkan kotak berisi kalung palsu itu kembali ke dalam brankas, di tempat yang sama persis seperti sebelumnya. Aku menutup pintu brankas, memutarnya hingga terkunci, lalu memasang kembali lukisan itu di dinding. Semuanya kembali seperti semula. Tidak ada jejak. Tidak ada bukti bahwa aku pernah ada di sana. Aku duduk di kursi kerja Adrian sejenak, membiarkan adrenalin mereda. Fase pertama dari rencanaku selesai. Kini, yang tersisa hanyalah menunggu. Menunggu Adrian mengambil umpannya. Menunggu Fanya memamerkan harta karunnya. Menunggu momen di mana kebohongan mereka akan meledak di wajah mereka sendiri. Sore itu, saat Adrian pulang, aku menyambutnya seperti biasa. Aku sedang duduk di sofa ruang tengah, membaca sebuah novel, dengan kalung berlian asli melingkar dengan anggun di leherku. Dia berhenti sejenak saat melihatku, matanya terpaku pada kalung itu. Ada kilatan kebingungan yang cepat di matanya, begitu cepat sehingga jika aku tidak mencarinya, aku pasti akan melewatkannya. Dia mungkin berpikir, mengapa replika itu terlihat begitu nyata hari ini? Tapi kemudian, keangkuhannya mengambil alih. Dia pasti meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya efek pencahayaan, atau bahwa ingatannya menipunya. Bagaimanapun, dalam benaknya, aku adalah istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Pulang cepat hari ini, tanyaku, menutup bukuku dan tersenyum padanya. Ya, rapat selesai lebih awal, jawabnya, mendekat dan mencium keningku. Matanya lagi-lagi melirik kalung itu. Kamu memakainya seharian? Tentu saja, kataku dengan nada manja. Aku tidak mau melepaskannya. Ini terlalu indah. Dia tersenyum, senyum seorang pria yang merasa superior. Baguslah kalau kamu suka. Kemudian dia mengumumkan rencananya. Sayang, aku minta maaf, tapi sepertinya aku harus pergi lagi malam ini. Ada masalah mendadak dengan proyek di Sentul. Aku mungkin harus menginap di sana. Para insinyur butuh pengawasanku langsung. Itu dia. Alibinya. Begitu lemah, begitu mudah ditebak. Dulu, aku mungkin akan khawatir dan menawarinya bantuan. Sekarang, aku hanya harus menahan diri untuk tidak tertawa. Oh, begitu, kataku, menyuntikkan nada kekecewaan yang pas dalam suaraku. Baiklah, kalau memang pekerjaan. Hati-hati di jalan, ya. Pasti, sayang. Aku akan meneleponmu nanti, katanya. Dia pergi ke kamar untuk berkemas, memasukkan beberapa setelan ke dalam tas travel kecil. Aku memperhatikannya dari ambang pintu. Dia tampak bersemangat, seperti seorang remaja yang akan pergi kencan pertama. Pemandangan itu menyedihkan sekaligus memuakkan. Sebelum pergi, dia mampir ke ruang kerjanya sejenak. Aku bisa mendengarnya membuka brankas. Jantungku berdebar sesaat, tetapi aku tetap tenang. Dia hanya mengambil apa yang kukira akan dia ambil. Umpan yang telah kusiapkan. Ketika dia keluar dari ruang kerja, tas travel di satu tangan dan kotak perhiasan tersembunyi di saku jasnya, dia memberiku senyum terakhir. Aku berangkat, ya? Jangan merindukanku, godanya.
Aku akan mencoba, balasku, meniupkan ciuman jarak jauh. Saat pintu utama tertutup di belakangnya, aku menghela napas panjang. Penthouse ini kembali sunyi. Tapi kali ini, kesunyian itu tidak terasa menindas. Rasanya seperti ketenangan sebelum pertunjukan dimulai. Aku berjalan ke bar mini kami dan menuang segelas whisky untuk diriku sendiri. Aku tidak sering minum minuman keras, tetapi malam ini adalah pengecualian. Aku mengangkat gelasku ke arah jendela yang menampilkan gemerlap lampu kota. Selamat menikmati malammu, Adrian, bisikku pada pantulan diriku. Dan selamat menikmati berlian palsumu, Vanya. Aku menyesap whisky itu. Cairan itu membakar tenggorokanku, tetapi rasanya seperti kemenangan. Aku telah menukar kepalsuan dengan kebenaran. Aku telah mengambil kembali milikku. Sekarang, aku hanya perlu duduk manis dan menonton drama komedi mereka terungkap. Dan aku punya firasat, pertunjukan ini akan sangat menghibur. Apartemen Vanya terletak di sebuah gedung kelas menengah di Jakarta Selatan, sebuah tempat yang berusaha keras untuk terlihat mewah tetapi gagal menyembunyikan kualitas bangunannya yang biasa saja. Baginya, apartemen ini adalah simbol status, langkah pertamanya menuju dunia glamor yang sangat ia dambakan. Dan malam ini, ia akan menjadi panggung bagi penobatan dirinya sebagai ratu. Setidaknya, itulah yang ada di dalam benaknya. Vanya telah menghabiskan sepanjang hari untuk bersiap. Manicure, pedicure, rambut yang ditata di salon mahal, dan gaun koktail berwarna merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan ketat. Gaun itu sedikit terlalu terbuka, sedikit terlalu mencolok, tetapi bagi Vanya, itulah intinya. Ia ingin menjadi pusat perhatian. 3 sahabatnya, atau lebih tepatnya, 3 wanita yang menjadi penonton setianya dalam drama kehidupannya, akan segera datang. Rencana Vanya sempurna. Adrian akan datang lebih dulu, memberikannya hadiah berlian yang telah dijanjikan. Kemudian, teman-temannya akan tiba, dan ia akan dengan santai memamerkan perhiasan barunya, membiarkan mereka terbakar oleh rasa iri. Bel pintunya berbunyi tepat pukul 8 malam. Vanya melesat ke pintu, jantungnya berdebar penuh antisipasi. Di sana, berdiri Adrian, tampak gagah dengan kemeja bermerek dan senyum menawan. Di tangannya ada sebotol sampanye mahal. Sayang, pekit Vanya, melompat ke dalam pelukannya. Aku kangen sekali. Aku juga, cantik, balas Adrian, menciumnya dengan dalam. Kamu terlihat memukau. Ini semua untukmu, bisik Vanya, menariknya masuk. Setelah mereka saling melepaskan kerinduan sejenak, Vanya menatap Adrian dengan mata berbinar-binar penuh harap. Jadi mana? Tanyanya seperti anak kecil yang menunggu hadiah ulang tahun. Adrian tertawa. Tidak sabaran, ya? Dia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan kotak bludru biru tua itu. Mata Vanya melebar. Ia mengambil kotak itu dengan tangan yang sedikit gemetar, seolah-olah sedang memegang benda suci. Dengan napas tertahan, ia membukanya. Di dalamnya, kalung itu berkilauan di bawah cahaya lampu apartemennya yang temaram. Liontin tetesan air mata itu tampak begitu besar dan cemerlang. Vanya terkesiap. Ia tidak tahu apa-apa tentang kualitas berlian. Baginya, besar dan berkilau sudah lebih dari cukup. Ia tidak melihat kekosongan dalam kilaunya, ia hanya melihat tiketnya menuju status sosial yang lebih tinggi. Adrian, ini lebih indah dari yang kubayangkan, bisiknya. Air mata kebahagiaan palsu mulai menggenang di sudut matanya. Hanya yang terbaik untuk wanitaku, kata Adrian dengan bangga, merasa seperti seorang pahlawan. Sini, biar kupasangkan. Vanya membalikkan badan, menyibakkan rambutnya ke samping. Adrian memasangkan kalung itu di lehernya. Logam dinginnya terasa seperti penobatan bagi Vanya. Ia segera berlari ke cermin. Kalung itu menggantung dengan megah di antara tulang selangkanya, menjadi pusat perhatian dari seluruh penampilannya. Bagaimana penampilanku? Tanyanya, berputar-putar di depan Adrian. Seperti seorang bintang film, puji Adrian. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi lagi. Teman-teman Vanya telah tiba. Sempurna, bisik Vanya pada Adrian. Ingat, bersikap biasa saja. Biarkan mereka yang menyadarinya sendiri. Ia membuka pintu untuk menyambut Desi, Rika, dan Maya.
Mereka bertiga adalah salinan satu sama lain, terobsesi dengan merek, gosip, dan kehidupan orang kaya. Fanya, Wow, gaunmu keren banget, seru Desi, yang paling vokal di antara mereka. Hai, girls. Masuk, masuk, kata Fanya dengan senyum lebar, sengaja membiarkan mereka melihat Adrian yang sedang membuka botol sampahnya di dapur mini. Mata ketiga wanita itu langsung tertuju pada Adrian, lalu kembali ke Fanya dengan tatapan penuh tanya. Oh, kenalkan, ini Adi, kata Fanya dengan santai. teman dekatku. Adrian menyapa mereka dengan ramah, memainkan perannya sebagai teman dekat dengan baik. Sementara Adrian menuangkan sampahnya, Fanya sengaja bergerak di bawah cahaya, memastikan kalungnya menangkap sinar lampu sebanyak mungkin. Tidak butuh waktu lama. Rika, yang matanya paling jeli untuk urusan perhiasan, terbelalak. Tunggu sebentar, katanya, menyela obrolan tentang koleksi tas terbaru. Fanya itu kalung baru. Fanya tersenyum penuh kemenangan. Momen yang ditunggunya telah tiba. Ia menyentuh liontin itu dengan gerakan yang anggun. Oh, ini? Cuma hadiah kecil, katanya dengan nada merendah yang dibuat-buat. Ketiga temannya segera mengerubunginya seperti semut mengerubungi gula. Hadiah kecil katamu, pekik Desi. Itu berliannya besar sekali. Pasti mahal bang. Astaga, Fan. Siapa yang kasih? Jangan bilang dari teman dekat yang itu, goda Maya, melirik ke arah Adrian. Fanya hanya tertawa kecil, membiarkan mereka berspekulasi. Ia menikmati setiap detik dari rasa iri mereka. Ia merasa berada di puncak dunia. Ia telah berhasil. Ia telah mengalahkan istri Adrian. Ia telah mendapatkan berlian yang lebih besar, yang lebih baik. Setidaknya, itulah yang ia percayai. Namun, di antara ketiga temannya, ada Maya. Maya berbeda dari yang lain. Ayahnya adalah seorang pedagang perhiasan besar di Cikini, dan Maya telah tumbuh besar dikelilingi oleh batu-batu permata. Ia mungkin bukan seorang gemologis bersertifikat, tapi ia tahu satu atau dua hal tentang berlian. Ia telah melihat ribuan di antaranya, dari yang berkualitas rendah hingga yang tanpa celah. Awalnya, Maya ikut terkesan dengan ukuran dan kilau kalung Fanya. Tapi saat ia melihatnya lebih dekat, sesuatu terasa aneh. Kilauannya terlalu putih, terlalu seragam. Tidak ada permainan warna, tidak ada kedalaman. Ia menyipitkan matanya. Fan, boleh aku lihat lebih dekat? Tanya Maya, nadanya sedikit lebih serius. Tentu saja, dong, kata Fanya dengan bangga, menjulurkan lehernya agar Maya bisa melihat dengan lebih baik. Maya mendekat, matanya meneliti liontin itu dengan saksama. Adrian, yang berdiri tidak jauh dari situ, mulai merasa sedikit tidak nyaman dengan pengawasan yang intens itu. Maya bergumam pelan, lebih pada dirinya sendiri. Potongannya sempurna sekali, terlalu sempurna. Dan fur-nya, kok nggak ada? Ya. Apa maksudmu, Mei? Tanya Rika, tidak mengerti. Maya tidak menjawab. Ia mengeluarkan ponselnya, menyalakan lampu senter, dan menyorotkannya ke liontin itu dari berbagai sudut. Wajahnya semakin menunjukkan keraguan. Fanya mulai merasa gelisah. Kenapa, Mei? Indah banget, kan? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Maya akhirnya mematikan senter ponselnya dan menatap Fanya, bukan dengan rasa iri, tetapi dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan canggung. Fan, katanya pelan, berusaha menjaga suaranya agar tidak terdengar menuduh. Kamu dapat ini dari mana? Itu hadiah, jawab Fanya, kepercayaan dirinya mulai retak. Memangnya kenapa? Desi dan Rika juga menatap Maya dengan bingung. Suasana yang tadinya riuh rendah kini menjadi tegang. Maya menarik napas panjang. Fan, aku nggak mau merusak malammu, tapi aku sering lihat yang seperti ini di toko ayahku. Ini bukan berlian. Keheningan yang memekakkan telinga memenuhi ruangan. Fanya membeku. Adrian, yang mendengar percakapan itu, merasa darahnya surut dari wajahnya. Apa maksudmu bukan berlian? Seru Fanya, suaranya naik 1 oktav. Kamu gila, ya? Jelas-jelas ini berlian. Lihat saja kilaunya. Justru itu masalahnya, Fan, jelas Maya dengan sabar. Kilauannya seperti kaca.
Ini kemungkinan besar moissanite kualitas terbaik, atau mungkin cubik zirconia yang dilapisi. Mereka dibuat di laboratorium untuk meniru berlian, tapi mereka bukan berlian. Maaf. Tawa Desi meledak lebih dulu. Tawa yang keras dan mengejek. Jadi, maksudmu Fanya pamer-pamer pakai berlian palsu? Rika ikut tertawa, kali ini lebih tertahan, tapi sama menyakitkannya. Ya ampun, Fanya, aku hampir saja iri padamu. Wajah Fanya memerah padam, dari merah karena bangga menjadi merah karena malu dan marah. Ia merasa seolah-olah gaun mahalnya tiba-tiba dilucuti, meninggalkannya telanjang di tengah panggung di bawah sorotan lampu yang kejam. Semua mata tertuju padanya. Penontonnya tidak lagi memujanya, mereka menertawakannya. Kalian bohong. Kamu cuma iri, kan, Mei? Jerit Fanya, suaranya bergetar menahan tangis. Buat apa aku iri sama barang palsu? Balas Maya dengan tenang, tapi kata-katanya setajam pisau. Fanya menoleh ke arah Adrian, matanya menyala-nyala penuh amarah dan permintaan penjelasan. Adi, bilang sama mereka. Bilang kalau ini asli. Kamu bilang ini yang terbaik. Adrian tergagap. Ia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin ini palsu? Ia mengambilnya dari brankasnya sendiri. Ia membelinya dari butik terkemuka di Paris. Ia memegang sertifikatnya. Mungkinkah, Lara? Pikiran itu menghantamnya seperti kereta api. Lara, kilatan aneh di matanya saat melihat kalung itu pagi tadi. Caranya memakainya dengan begitu percaya diri. Mungkinkah istrinya yang pendiam dan fokus pada pekerjaan itu telah menukarnya? Tidak mungkin. Dia tidak akan pernah tahu. Tapi keraguan itu sudah tertanam. Melihat kebimbangan di wajah Adrian, Fanya semakin histeris. Ia merobek kalung itu dari lehernya dengan kasar, rantainya putus dan liontin itu jatuh ke lantai dengan bunyi, tik, yang menyedihkan, suara kaca murahan membentur ubin. Jadi ini yang kamu sebut, yang terbaik. Kamu memberiku barang palsu, pekiknya pada Adrian, tidak peduli lagi pada teman-temannya yang kini menonton dengan penuh minat, seolah-olah sedang menonton sinetron. Fanya, aku bisa jelaskan? Adrian mencoba menenangkan. Jelaskan apa? Bahwa kamu pembohong? Kamu sengaja mempermalukanku di depan teman-temanku. Pesta penobatan Fanya telah berubah menjadi panggung penghinaan publik. Primadona itu telah jatuh. Tirai telah diturunkan di atas mimpinya, dan yang tersisa hanyalah tawa mengejek dan rasa malu yang tak tertanggungkan. Tanpa harga diri, tanpa muka, ia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada satu-satunya orang yang bisa ia salahkan. Pergi dari apartemenku sekarang juga, jeritnya pada Adrian, menunjuk ke arah pintu. Adrian, yang juga bingung dan dipermalukan, tidak punya pilihan lain. Diiringi tawa sinis dari Desi dan Rika, ia berjalan keluar dari apartemen itu. Pikirannya kacau. Hanya ada satu penjelasan yang masuk akal, betapapun mustahilnya itu. Lara, istrinya telah mempermainkannya. Dan ia baru saja menyadarinya. Kemarahannya pada Fanya kini beralih menjadi amarah yang membara pada Lara. Dia akan pulang. Dia akan menuntut penjelasan. Dia akan membuat Lara membayar atas penghinaan ini. Dia sama sekali tidak sadar bahwa dia sedang berjalan lurus ke dalam perangkap terakhir yang telah disiapkan oleh sang ratu. Pintu apartemen Fanya terbanting menutup di belakang Adrian, suaranya terasa seperti tamparan keras di wajah. Di dalam, ia masih bisa mendengar jeritan histeris Fanya yang diselingi oleh ledakan tawa dari Desi dan Rika. Gema tawa itu, kejam dan menusuk, mengikutinya saat ia berjalan menyusuri koridor yang remang-remang. Tawa itu seakan menempel di kulitnya, merayap di bawah kerah kemejanya, membuatnya merasa kotor dan terekspos. Lift terasa berjalan lambat seperti dalam mimpi buruk. Pantulan dirinya di dinding cermin lift menunjukkan seorang pria yang kacau. Rambutnya yang biasanya tertata rapi sedikit berantakan, wajahnya pucat pasi, dan matanya memancarkan kebingungan yang bercampur dengan amarah yang mulai membara. Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam mobil, ia membanting setir dengan frustrasi. Mesin mobil mewah, mobil yang dibeli dengan bonus dari perusahaan Lara, meraung hidup, suaranya yang biasanya gagah kini terdengar seperti erangan putus asa.
Ia melesat keluar dari area parkir, membelah lalu lintas malam Jakarta yang padat dengan kecepatan yang sembrono. Klakson dari mobil lain menyalak di sekelilingnya, tetapi Adrian tidak peduli. Kebisingan di luar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai di dalam kepalanya. Pikiran pertamanya adalah penyangkalan. Maya pasti salah. Dia hanya seorang gadis manja yang sok tahu. Tidak mungkin kalung itu palsu. Ia sendiri yang membelinya. Ia ingat dengan jelas kunjungannya ke butik mewah di Avenue Montaigne saat perjalanan bisnis ke Paris 2 bulan lalu. Ia ingat bagaimana pramuniaga yang anggun itu menunjukkan padanya beberapa pilihan. Ia ingat saat memilih liontin tetesan air mata itu karena Vanya pernah mengiriminya gambar model serupa dari majalah. Ia bahkan masih menyimpan sertifikat GIA, Gemological Institute of America, di brankasnya, bukti keaslian dan kualitas berlian itu. Lalu, mungkinkah butik itu yang menipunya? Menjual barang palsu dengan harga selangit? Kemungkinan itu terlintas di benaknya, tetapi ia segera menepisnya. Butik itu memiliki reputasi internasional yang tak tercela. Mereka tidak akan mempertaruhkan nama besar mereka untuk menipu satu pelanggan. Jika butiknya jujur dan Maya benar, maka hanya ada satu kesimpulan yang tersisa. Kesimpulan yang begitu absurd, begitu tidak masuk akal, hingga otaknya menolak untuk memprosesnya. Bahwa kalung yang ia berikan pada Vanya malam ini bukanlah kalung yang ia beli di Paris. Dan jika itu benar, di mana kalung yang asli? Jawabannya muncul dalam sekejap, seterang kilatan lampu di persimpangan jalan. Sebuah gambaran yang menghantamnya dengan kekuatan fisik. Istrinya, Elara, duduk di sofa pagi tadi, membaca buku dengan tenang. Dan di lehernya tergantung kalung berlian itu. Adrian mengerem mendadak, membuat mobil di belakangnya membunyikan klakson panjang dan marah. Ia tidak peduli. Ingatan itu berputar di kepalanya. Pagi tadi, ia memang melihat kalung itu di leher Lara. Ia sempat berpikir kilaunya tampak berbeda, lebih hidup. Tapi ia mengabaikannya, menganggapnya hanya efek cahaya pagi. Ia begitu dibutakan oleh keangkuhannya, oleh keyakinannya bahwa Lara adalah wanita yang naif dan mudah dibodohi, sehingga ia tidak melihat kebenaran yang terpampang nyata di depan matanya. Kepingan-kepingan puzzle lainnya mulai jatuh ke tempatnya dengan kecepatan yang mengerikan. Reaksi Lara semalam saat ia memberinya hadiah. Senyumnya sempurna, kata-katanya penuh terima kasih, tetapi matanya, sekarang Adrian menyadarinya. Matanya tidak memancarkan kebahagiaan yang tulus. Ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Itu adalah tatapan seorang CEO yang sedang mengevaluasi aset, bukan tatapan seorang istri yang sedang mengagumi hadiah dari suaminya. Lalu, sikapnya yang anehnya tenang pagi ini. Saat Adrian mengarang cerita tentang proyek mendadak disentul, Lara tidak bertanya macam-macam. Tidak ada rengekan, tidak ada kecurigaan, tidak ada permintaan untuk ikut. Ia hanya tersenyum dan menyuruhnya hati-hati. Itu bukanlah reaksi seorang istri yang peduli. Itu adalah reaksi seorang pemain catur yang baru saja melihat lawannya melangkah tepat ke dalam perangkap yang telah ia pasang. Dan momen krusial yang ia lupakan. Sebelum ia berangkat, ia mampir ke ruang kerjanya untuk mengambil kotak perhiasan dari brankas. Ia melakukannya dengan tergesa-gesa, pikirannya sudah dipenuhi oleh bayangan Vanya. Ia hanya membuka brankas, mengambil kotak biru tua itu, dan langsung memasukkannya ke saku. Ia bahkan tidak membukanya untuk memeriksa isinya. Kenapa juga harus? Dalam benaknya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu tentang keberadaan kalung itu selain dirinya dan pramuniaga di Paris. Sebuah rasa dingin menjalari tulang punggung Adrian, rasa dingin yang lahir dari kengerian saat menyadari betapa bodohnya dirinya. Lara tahu, entah bagaimana caranya, dia tahu segalanya. Dia tahu tentang Vanya. Dia tahu tentang kalung asli yang disembunyikannya. Dan dia tidak mengkonfrontasinya. Dia tidak menangis atau menjerit seperti wanita pada umumnya. Tidak. Istrinya yang ia anggap remeh itu melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas, jauh lebih kejam. Dia menukarnya. Dia pasti menemukan kalung asli itu di brankas. Dia mengambilnya untuk dirinya sendiri, pemiliknya yang sah, ironisnya, dan meletakkan replika murahan itu di tempatnya, menungguku untuk mengambilnya. Dia membiarkanku,
dengan kebodohanku sendiri, mempersembahkan barang palsu itu kepada gundiku. Dia tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk mempermalukan Fanya. Dia hanya perlu memberikan panggung dan properti, dan membiarkan kesombongan Fanya melakukan sisanya. Gema tawa teman-teman Fanya kembali terdengar di telinga Adrian, tapi kali ini terdengar berbeda. Di balik tawa mereka, ia seolah bisa mendengar tawa lain. Tawa yang sunyi, elegan, dan jauh lebih mematikan. Tawa Lara. Rasa malu yang ia rasakan di apartemen Fanya kini menguap, digantikan oleh gelombang amarah yang murni dan panas. Amarah pada Fanya karena kebodohannya. Amarah pada teman-temannya karena telah menertawakannya. Tapi yang terbesar dari semuanya adalah amarah yang meluap-luap untuk Lara. Beraninya dia mempermainkanku seperti ini. Adrian menginjak pedal gas lebih dalam, mobilnya meliuk-liuk di antara kendaraan lain. Pikirannya mulai memutar narasi yang membenarkan kemarahannya, melukis dirinya sebagai korban. Lara yang salah. Dia yang mendorongku ke pelukan wanita lain. Dia terlalu dingin, terlalu sibuk dengan kerajaannya. Dia lebih mencintai angka-angka di laporan keuangannya daripada suaminya sendiri. Aku hanya mencari kehangatan yang tidak pernah ia berikan. Dan sekarang, saat aku mencoba mencari sedikit kebahagiaan, dia menghancurkannya dengan cara yang begitu licik. Dia tidak punya hati. Logika seorang pria yang bersalah, yang putus asa untuk tidak melihat bayangannya sendiri di cermin. Ia harus segera pulang. Ia harus berhadapan dengan Lara. Ia akan menuntut penjelasan. Ia akan membongkar topengnya yang tenang dan membuatnya mengakui perbuatannya. Ia akan menunjukkan padanya siapa yang sebenarnya berkuasa dalam rumah tangga ini. Ia akan mengambil kembali kendali yang telah direnggut darinya. Saat mobilnya memasuki jalan menuju gedung apartemen mereka, pemandangan puncak menara penthouse yang bermandikan cahaya itu tampak seperti sebuah istana. Istana Lara. Dibangun dengan uang Lara, di atas tanah milik keluarga Lara. Kesadaran itu menghantamnya lagi. Ia bukan raja di istana itu. Ia hanyalah seorang pangeran pendamping yang posisinya bergantung sepenuhnya pada kebaikan sang ratu. Dan malam ini, sang ratu telah menunjukkan bahwa ia bisa mencabut semua hak istimewanya kapan saja. Pikiran ini membuat amarahnya semakin menjadi-jadi, kini diwarnai dengan kepanikan. Ia tidak boleh kalah. Ia tidak bisa kehilangan semua ini. Lift membawanya naik dalam keheningan yang menyesakkan. Setiap lantai yang terlewati terasa meningkatkan tekanan di dadanya. Saat pintu lift terbuka di lantai penthouse, ia melangkah keluar ke lobi pribadi mereka. Udara terasa dingin dan sunyi. Ia membuka pintu utama dengan kasar. Di dalam, lampu-lampu menyala temaram, menciptakan suasana yang tenang dan elegan. Musik klasik yang lembut mengalun dari pengeras suara tersembunyi. Semuanya terasa normal, damai. Kedamaian yang menyinggung perasaannya. Matanya menyapu ruang tengah yang luas. Dan di sanalah Lara. Dia tidak berada di kamar, menangis di atas bantal. Dia tidak berada di ruang kerja, menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Dia sedang duduk di kursi berlengan favoritnya yang menghadap ke jendela raksasa, dengan pemandangan gemerlap kota Jakarta terhampar di bawahnya seperti permadani permata. Di tangannya tergenggam segelas anggur merah. Gaun rumah sutra berwarna zamrud membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya tergerai rapi di bahunya. Dan di lehernya, di bawah cahaya lembut dari lampu baca di sampingnya, kalung berlian yang asli berkilauan dengan dahsyat. Setiap kilauannya terasa seperti sebuah ejekan. Dia tidak tampak terkejut melihat Adrian pulang begitu cepat. Dia tidak tampak cemas atau takut. Saat Adrian masuk, dia hanya menoleh perlahan, gerakan kepalanya begitu tenang dan terkendali. Lalu, bibirnya melengkung membentuk sebuah senyum tipis. Senyum yang tidak menunjukkan kehangatan sedikit pun. Itu adalah senyum seorang pemenang yang telah menunggu lawannya yang kalah untuk kembali ke papan permainan. Senyum yang seolah berkata, "Aku sudah menunggumu." Adrian berdiri terpaku di ambang pintu, napasnya memburu. Semua kata-kata kasar dan tuduhan yang telah ia siapkan di sepanjang perjalanan seakan tersangkut di tenggorokannya. Di hadapan ketenangan istrinya yang seperti gunung es, amarahnya yang membara terasa mentah dan kekanak-kanakan. Ia melihatnya. Ia melihat semuanya dengan jelas sekarang. Ini bukanlah perbuatan impulsif.
Ini adalah sebuah rencana yang dieksekusi dengan sempurna. Dan ia telah berjalan ke dalamnya dengan mata tertutup. Gema tawa di apartemen Fanya telah memudar. Kini, yang bisa ia dengar hanyalah detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang dan musik klasik yang mengalun lembut, musik yang terdengar seperti lagu pengiring untuk kejatuhannya. Mata mereka bertemu di seberang ruangan. Di mata Lara, Adrian tidak melihat cinta, tidak melihat kekecewaan, bahkan tidak melihat kebencian. Ia hanya melihat baja. Dingin, keras, dan tak terpatahkan. Adrian menelan ludah, mencoba menemukan suaranya. Amarah memberinya kekuatan terakhir. Dia tidak akan diam saja menerima kekalahan ini. Hah? Desisnya, suaranya serak dan penuh dengan racun. Itulah satu-satunya kata yang berhasil keluar dari mulutnya, menggantung di udara yang tegang, menjadi genderang perang yang menandai dimulainya pertempuran terakhir mereka. Senyum di bibir Lara sedikit melebar mendengar desisan suaminya. Dia tidak bergeming dari posisinya, hanya mengangkat gelas anggurnya sedikit seolah-olah sedang bersulang untuk sebuah momen yang telah lama dinantikan. Aku, balasnya, suaranya tenang dan jernih seperti denting kristal. Ada apa denganku, Adrian? Kenapa kamu pulang begitu cepat? Bukankah proyek di Sentul butuh pengawasanmu semalaman? Setiap kata diucapkan dengan intonasi yang sempurna, diwarnai dengan sarkasme yang begitu halus hingga hampir tak terasa, namun bagi Adrian, setiap suku katanya terasa seperti cambukan. Lara tidak hanya mengakui permainannya, dia menikmatinya. Jangan bermain bodoh denganku, Lara, raung Adrian, akhirnya menemukan kembali amarahnya. Dia melangkah masuk ke dalam ruangan, gerakannya kaku dan mengancam. Kau tahu persis apa yang telah kau lakukan. Lara menyesap anggurnya perlahan, matanya tidak pernah lepas dari mata Adrian. Aku melakukan banyak hal hari ini, Adrian. Memimpin rapat dewan, menyetujui anggaran kuartal baru, membaca proposal merger. Kamu harus lebih spesifik. Kalung itu, bentak Adrian, menunjuk ke leher Lara dengan jari gemetar. Berlian itu. Kau menukarnya. Lara menyentuh liontin di lehernya dengan gerakan lembut dan posesif. Oh, kalung ini, tanyanya dengan nada pura-pura terkejut. Tentu saja aku memakainya. Ini kan hadiah ulang tahun pernikahan darimu. Hadiah terbaik, katamu. Aku hanya memastikan aku mendapatkan yang terbaik, sesuai ucapanmu. Pengakuan yang begitu gamblang dan tanpa rasa bersalah itu membuat Adrian terdiam sesaat. Dia mengharapkan penyangkalan, pertengkaran, atau mungkin air mata. Dia tidak siap menghadapi ketenangan yang dingin ini. Kau tahu? Bisiknya, amarahnya sedikit mereda, digantikan oleh rasa ngeri. Tahu apa, Adrian? Lara meletakkan gelasnya di meja kecil di sampingnya dan bangkit berdiri. Dia bergerak dengan keanggunan seekor predator, perlahan mendekati Adrian yang masih membeku di tempatnya. Tahu bahwa kamu membelikanku replika murahan sementara kamu memberikan yang asli untuk gundikmu? Tahu bahwa kamu menggunakan uang perusahaanku untuk membiayai perselingkuhanmu? Tahu bahwa kamu menganggapku begitu bodoh hingga tidak akan menyadarinya? Ya, Adrian. Aku tahu semuanya. Setiap kalimat adalah sebuah pukulan telak. Adrian mundur selangkah, seolah-olah kata-kata Lara memiliki kekuatan fisik. Bagaimana? Bagaimana aku tahu? Lara tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung kegembiraan sama sekali. Oh, Adrian, kamu benar-benar meremehkanku. Kamu pikir aku membangun semua ini dari nol dengan keberuntungan? Aku memperhatikan detail. Aku melihat kebohongan di matamu. Aku mencium aroma parfum murahan di kemejamu, dan aku jelas bisa membedakan antara berlian asli dengan sepotong kaca yang berkilau. Dia berhenti tepat di depan Adrian, memaksa suaminya untuk menatap matanya. Dan saat aku butuh konfirmasi, ponselmu yang kau tinggalkan begitu saja di meja sudah lebih dari cukup untuk menceritakan keseluruhan cerita menjijikkanmu dengan wanita bernama Fanya itu. Nama, Fanya, yang diucapkan dari bibir Lara membuat Adrian tersentak. Jadi dia benar-benar tahu segalanya. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Tidak ada lagi ruang untuk bermanuver. Dia telah terpojok. Melihat tidak ada lagi gunanya berbohong, Adrian beralih ke taktik lain, serangan balik. Dia mencoba membalikkan keadaan, membuatnya tampak seperti korban.
Kau yang membuatku begini, Elara, tuduhnya, suaranya meninggi lagi. Kau tidak pernah ada untukku. Kau selalu sibuk dengan pekerjaanmu, rapatmu, ambisimu. Aku kesepian. Fanya memberiku perhatian yang tidak pernah kau berikan. Elara mendengarkan ocehan itu dengan ekspresi bosan, seperti seorang hakim yang mendengarkan pembelaan yang sudah usang dan tidak meyakinkan. Perhatian, ulangnya dengan nada mengejek. Atau dia memberimu sanjungan palsu yang dibutuhkan oleh egomu yang rapuh? Aku memberimu posisi, aku memberimu kehidupan mewah, aku memberimu kepercayaan. Dan kau membalasnya dengan menusukku dari belakang. Jangan pernah sekali-kali mencoba menyalahkan ambisiku atas pengkhianatanmu. Ambisikulah yang membayar semua yang kau nikmati saat ini, termasuk wanita simpananmu itu. Adrian kehabisan kata-kata. Setiap argumennya dipatahkan dengan logika yang dingin dan kebenaran yang tak terbantahkan. Kepanikan mulai merayapinya saat ia menyadari betapa buruknya situasi ini. Lalu apa maumu sekarang, Elara? Tanyanya, suaranya lebih pelan, lebih hati-hati. Kau mau aku meninggalkan dia? Baik, aku akan melakukannya. Aku akan mengakhiri semuanya. Kita bisa memperbaiki ini. Ini hanya sebuah kesalahan. Elara menatapnya selama beberapa saat, seolah-olah sedang melihat spesimen langka dari serangga yang menjijikkan. Kemudian, dia tertawa. Kali ini tawa yang sesungguhnya. Tawa yang keras, jernih, dan penuh dengan rasa geli yang getir. Memperbaikinya? Kesalahan? Dia menggelengkan kepalanya, tawanya mereda menjadi senyum kasihan. Adrian, kamu masih tidak mengerti, ya? Kamu pikir ini adalah tentang drama cemburu seorang istri. Kamu pikir aku melakukan semua ini untuk membuatmu kembali padaku. Betapa menyedihkan. Dia berbalik dan berjalan menuju meja kerjanya yang besar di sudut ruangan. Dia membuka sebuah laci dan mengeluarkan sebuah map dokumen yang tebal. Dia melemparkannya ke atas meja kopi di depan sofa. Ini bukan tentang memperbaiki pernikahan kita. Pernikahan kita sudah mati sejak kau memutuskan untuk tidak jujur. Ini adalah tentang konsekuensi, kata Lara, nadanya kini berubah menjadi formal dan tegas, nada yang biasa ia gunakan di ruang rapat. Adrian menatap map itu dengan curiga. Apa ini? Kamu ingat perjanjian pranikah kita? Yang kau tanda tangani sambil tertawa 5 tahun lalu? Yang kau sebut tidak romantis dan tidak perlu? Aku bersikeras untuk membuatnya, bukan karena aku tidak percaya padamu saat itu, tapi karena aku selalu percaya pada pentingnya melindungi hasil kerja kerasku. Jantung Adrian terasa mencelos. Dia ingat perjanjian itu. Dia hanya membacanya sekilas, lebih fokus pada pasal-pasal tentang pembagian aset jika mereka bercerai secara baik-baik. Tapi ada satu klausul yang samar-samar ia ingat. Bukalah halaman 8, pasal 5, butir C, perintah Elara. Dengan tangan gemetar, Adrian membuka map itu. Dia menemukan halaman dan pasal yang dimaksud. Kata-kata di sana tercetak dengan jelas dalam bahasa hukum yang kaku, tetapi artinya sangat gamblang. Dalam hal terjadinya perpisahan atau perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan atau perzinahan yang terbukti dilakukan oleh pihak kedua, Adrian Pratama, maka pihak kedua setuju untuk melepaskan semua hak atas aset bersama yang berasal dari atau dikelola oleh perusahaan milik pihak pertama, Elara Wijaya. Termasuk namun tidak terbatas pada saham perusahaan, properti, kendaraan, dan dana investasi. Pihak kedua hanya berhak atas harta pribadi yang dimilikinya sebelum pernikahan. Darah seakan terkuras dari wajah Adrian. Harta pribadinya sebelum menikah? Sebuah mobil bekas yang sudah lama dijual dan sedikit tabungan yang sudah habis di tahun pertama pernikahan mereka. Itu artinya, dia tidak punya apa-apa. Kau tidak bisa melakukan ini, desisnya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak hanya bisa, Adrian. Aku akan melakukannya, kata Lara dengan tegas. Aku sudah mengumpulkan buktinya. Pesan-pesanmu dengan Fanya, catatan transaksi kartu kreditmu untuk hadiah dan sewa apartemennya, dan malam ini, aku punya saksi mata atas penghinaan publik yang kau alami. Pengacaraku akan sangat senang. Adrian ambruk ke sofa, dokumen itu jatuh dari tangannya. Seluruh dunianya runtuh dalam hitungan menit. Kehidupan mewah, posisi direktur, mobil sport,
penthouse ini, semuanya akan lenyap. Elara, kumohon. Rengeknya, harga dirinya kini benar-benar hancur. Jangan lakukan ini. Pikirkan 5 tahun yang telah kita lalui. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Elara menatapnya tanpa belas kasihan. 5 tahun itu sudah kau hancurkan, Adrian. Dan permintaan maafmu tidak ada artinya. Itu hanya kata-kata dari seorang pria yang takut kehilangan uangnya, bukan seorang suami yang menyesali pengkhianatannya. Dia berjalan ke arah interkom di dinding. Pak Dedi, panggilnya, berbicara kepada kepala keamanan gedung. Tolong naik ke atas. Bantu Pak Adrian mengemasi barang-barang pribadinya. Adrian melompat berdiri. Apa? Kau mengusirku? Aku tidak mengusirmu, Adrian. Aku hanya melaksanakan isi perjanjian yang telah kita sepakati bersama, koreksi Elara dengan dingin. Rumah ini, seperti yang tertulis di sana, adalah aset perusahaanku. Dan kau tidak lagi punya hak untuk tinggal di sini. Tapi aku mau kemana? Tanyanya dengan putus asa. Elara mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu. Mungkin kamu bisa tinggal di apartemen gundikmu? Oh, tapi tunggu. Aku dengar dia baru saja mengusirmu juga. Sayang sekali. Sarkasme dalam suaranya begitu tajam, menusuk sisa-sisa harga diri Adrian. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap masuk dengan sopan. Selamat malam, Bu Lara, sapa Pak Dedi. Pak Dedi, balas Lara. Tolong antar, Bapak, ini ke kamarnya. Biarkan dia mengambil pakaian dan barang-barang pribadinya saja. Tidak ada yang lain. Pastikan dia meninggalkan kunci mobil, kartu kredit perusahaan, dan ponsel kantor di atas meja. Setelah itu, tolong antar dia keluar dari gedung ini. Para petugas keamanan menatap Adrian, lalu kembali ke Lara, dan mengangguk patuh. Adrian menatap Lara dengan nanar, matanya memerah menahan amarah dan keputusasaan. Kau akan menyesali ini, Elara, ancamnya dengan lemah. Elara hanya tersenyum tipis. Satu-satunya hal yang aku sesali adalah pernah berpikir kamu sepadan dengan kepercayaanku. Sekarang, pergilah. Pertunjukanmu sudah selesai. Di bawah pengawalan petugas keamanan, Adrian berjalan gontai menuju kamarnya. Ia tidak lagi terlihat seperti direktur yang angkuh atau pria penakluk wanita. Ia terlihat seperti apa adanya, seorang pria kalah yang telah kehilangan segalanya karena keserakahan dan kebodohannya sendiri. Elara tetap berdiri di ruang tengah, mendengarkan suara laci dibuka dan ditutup dengan kasar. Dia tidak merasa sedih. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa lega. Seolah-olah sebuah beban berat yang telah lama membusuk di dalam rumahnya akhirnya diangkat dan dibuang. Vonis telah dijatuhkan. Eksekusi sedang berjalan. Sang ratu telah membersihkan istananya dari pengkhianat. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia bisa bernapas dengan bebas. Perjalanan dari ruang tengah penthouse ke pintu keluar terasa seperti perjalanan terpanjang dan paling memalukan dalam hidup Adrian. Setiap langkahnya diapit oleh 2 petugas keamanan yang diam namun kehadirannya terasa begitu menekan. Elara tidak mengikutinya. Dia tetap di posisinya, segelas anggur di tangan, punggungnya yang tegak adalah pemandangan terakhir yang Adrian lihat dari kehidupannya yang dulu. Di dalam kamar, di bawah pengawasan tajam Pak Dedi, Adrian memasukkan pakaiannya ke dalam sebuah koper besar dengan gerakan kasar dan marah. Kemeja-kemeja sutra, setelan-setelan mahal dari desainer Italia, jam tangan koleksinya yang tidak seberapa, yang ia beli dengan uangnya sendiri sebelum posisinya meroket, semuanya terasa seperti properti panggung dari sebuah drama yang telah usai. Dia mencoba mengambil sebuah lukisan kecil dari dinding, kenang-kenangan dari perjalanan mereka ke Bali, tetapi Pak Dedi berdeham pelan. Hanya barang pribadi, Pak, katanya dengan nada datar namun tegas. Adrian menatapnya dengan tajam, tetapi tatapan tenang dan profesional dari kepala keamanan itu membuatnya sadar. Dia tidak punya kuasa lagi di sini. Dia bukan lagi, Pak Adrian, sang direktur. Dia hanyalah seorang penyusup yang sedang diusir. Dia meletakkan kunci mobil sportnya di atas meja mahoni, di samping ponsel kantor dan dompet berisi kartu-kartu kredit perusahaan. Rasanya seperti meletakkan mahkota dan tongkat kerajaannya. Kosong.
Dia merasa benar-benar kosong. Di lobi utama gedung yang megah, dengan lantai marmer yang berkilauan dan langit-langit yang menjulang tinggi, beberapa penghuni lain yang baru pulang menatapnya dengan heran. Mereka melihat Adrian, yang biasanya keluar masuk dengan dagu terangkat, kini berjalan dengan kepala tertunduk diapit oleh dua petugas keamanan, menyeret satu koper. Gosip akan segera menyebar seperti api. Doorman yang biasanya membukakan pintu mobil untuknya dengan senyum lebar kini hanya menatapnya dengan ekspresi canggung, memberinya anggukan kecil yang terasa seperti belas kasihan. Pintu kaca otomatis itu menutup di belakangnya, memisahkannya dari dunia kemewahan yang selama ini melindunginya. Angin malam Jakarta yang panas dan lembab menerpanya. Bau asap knalpot dan aroma masakan dari pedagang kaki lima di seberang jalan terasa asing dan menyesakkan. Dia berdiri di trotoar, di bawah cahaya terang dari lobi gedungnya yang mewah, merasa seperti seorang pengungsi. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan dompet pribadinya. Isinya hanya beberapa ratus ribu rupiah dan sebuah kartu debit dari rekening gajinya, rekening yang kemungkinan besar akan dibekukan oleh Lara besok pagi. Dia tidak punya mobil. Dia tidak punya sopir. Dia bahkan tidak punya ponsel untuk memesan taksi online. Dia harus melambai untuk menghentikan taksi biasa yang lewat, sebuah tindakan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia lakukan. Di dalam taksi yang berbau apak dan tanpa AC, Adrian menyebutkan alamat apartemen Fanya. Sopir taksi menatapnya dari kaca spion, mungkin heran melihat seorang pria berpenampilan necis dengan koper mahal naik taksi bututnya. Perjalanan melintasi kota terasa seperti siksaan. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu ia pandangi dengan rasa memiliki kini seolah mengejeknya. Lampu-lampu kota yang berkelip tidak lagi tampak indah, melainkan dingin dan kejam. Dia kini hanyalah satu dari jutaan orang tanpa nama di kota yang kejam ini. Satu-satunya harapannya kini adalah Fanya. Ya, Fanya. Dia pasti akan mengerti. Dia juga korban dari kelicikan Lara. Mereka bisa melewati ini bersama. Mungkin mereka bisa memulai hidup baru, hidup yang lebih sederhana tetapi jujur. Sebuah fantasi putus asa yang lahir dari kepanikan. Setibanya di gedung apartemen Fanya, ia kembali dihadapkan pada penghinaan. Resepsionis yang berbeda dari yang biasa ia temui menatapnya dengan curiga. Mau bertemu siapa, Pak? Fanya. Di unit 1708, jawab Adrian. Resepsionis itu mengangkat telepon. Malam, Mbak Fanya. Ada Bapak Adrian di bawah, mau bertemu. Terdengar suara cicitan dari seberang telepon. Resepsionis itu menjauhkan gagang telepon dari telinganya. Baik, Mbak. Dia meletakkan teleponnya. Maaf, Pak. Mbak Fanya bilang tidak mau bertemu. Apa? Bilang padanya ini penting, desak Adrian. Saya pacarnya. Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan perintah, kata resepsionis itu dengan dingin, matanya sudah beralih ke layar komputernya. Adrian tidak punya pilihan. Dia menunggu di lobi, berharap Fanya akan berubah pikiran. Setengah jam kemudian, saat ia melihat Desi dan Rika keluar dari lift sambil tertawa-tawa, ia segera menghampiri mereka. Di mana Fanya? Tanyanya. Keduanya menatap Adrian dari atas ke bawah, senyum mengejek terpasang di wajah mereka. Oh, pangeran dengan berlian palsu, cibir Desi. Dia di atas, sedang meratapi nasibnya karena hampir tertipu olehmu. Sebaiknya kau pergi saja. Mereka berjalan melewatinya, meninggalkan jejak tawa mereka di udara. Dengan putus asa, Adrian berhasil menyelinap masuk ke dalam lift saat ada penghuni lain yang masuk. Dia menekan tombol lantai 17 dan berdoa agar Fanya mau membukakan pintu untuknya. Dia mengetuk pintu unit 1708. Awalnya tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, lebih keras. Fanya, ini aku, Adi. Buka pintunya. Kita perlu bicara. Akhirnya, pintu terbuka beberapa sentimeter, terhalang oleh rantai pengaman. Wajah Fanya muncul di celah itu. Matanya bengkak dan merah, sisa-sisa maskara yang luntur membuat noda hitam di bawah matanya. Dia tidak lagi mengenakan gaun merahnya yang glamor, hanya kaos oblong kebesaran. Mau apa lagi kau kesini? Desisnya. Fanya, tolong, biarkan aku masuk. Aku bisa jelaskan semuanya, mohon Adrian. Jelaskan apa?
Bahwa kau pembohong miskin yang mencoba memanfaatkanku. Ini semua salah istriku. Dia menjebak kita, kata Adrian, mencoba mencari sekutu dalam penderitaannya. Fanya tertawa sinis. Istrimu? Setidaknya dia pintar. Dia tahu kau tidak berharga? Sekarang pergi. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi, Van, kata Adrian, suaranya pecah. Dia mengusirku. Aku kehilangan segalanya. Mendengar kata, kehilangan segalanya, Vanya terdiam sejenak. Rasa ingin tahunya mengalahkan amarahnya. Dia membuka rantai pengaman dan menarik Adrian masuk dengan kasar. Apa maksudmu kehilangan segalanya? Tanyanya, matanya menatap tajam. Di ruang tamu apartemen yang kini terasa sempit dan berantakan, Adrian menceritakan semuanya. Tentang konfrontasinya dengan Elara, tentang perjanjian pranikah, tentang bagaimana ia diusir dari rumahnya sendiri tanpa membawa apa-apa selain koper ini. Dia menceritakannya dengan harapan Vanya akan merasa kasihan, akan memeluknya dan berkata bahwa mereka akan menghadapi ini bersama. Dia salah besar. Saat Adrian selesai bercerita, Vanya tidak menunjukkan simpati sedikit pun. Wajahnya mengeras, matanya yang bengkak kini menyipit penuh perhitungan. Jadi, biar ku jelaskan, katanya pelan dan dingin. Mobil yang kau pakai itu punya istrimu. Penthouse itu punya istrimu. Posisi direkturmu itu pemberian dari istrimu. Dan semua uang yang kau gunakan untuk mentraktirku, membelikanku hadiah, itu semua uang istrimu. Adrian menelan ludah. Secara teknis, ya, tapi... Tidak ada tapi, potong Vanya, suaranya meninggi. Jadi selama ini aku berkencan dengan seorang parasit? Seorang benalu yang hidup dari kekayaan istrinya. Bukan begitu, Vanya. Aku mencintaimu. Vanya tertawa terbahak-bahak. Tawa yang lebih buruk dari tawa teman-temannya. Tawa yang penuh dengan kekecewaan dan rasa jijik. Cinta? Kau pikir aku percaya omong kosong itu? Aku percaya pada masa depan yang kau janjikan. Rumah di Pondok Indah, mobil Eropa, liburan ke Maladewa. Itulah yang kau tawarkan. Dan sekarang kau datang ke sini dengan sebuah koper dan berharap aku mau menampungmu? Kau pikir aku ini panti sosial? Vanya, aku? Dengar, ya, Adi, katanya, menusukkan jarinya ke dada Adrian. Aku mungkin salah menilai berlian, tapi aku tidak akan salah menilai seorang pecundang. Hubungan kita selesai. Selesai saat aku tahu kalung itu palsu. Selesai saat aku tahu seluruh hidupmu itu palsu. Dia berjalan ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Sekarang, ambil kopermu dan keluar dari apartemenku. Keluar dari hidupku. Pergi dan nikmati hidup miskinmu itu sendirian. Ditolak oleh istri dan gundiknya dalam satu malam. Adrian berdiri di sana, terhina, hancur. Dia telah jatuh dari puncak menara gadingnya dan mendarat di dasar selokan. Dengan sisa-sisa harga diri yang ia miliki, ia mengambil kopernya dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu terbanting di belakangnya untuk kedua kalinya malam itu. Dia kembali ke jalanan Jakarta yang ramai, tetapi kini ia merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Dia berjalan tanpa tujuan, menyeret kopernya di trotoar yang tidak rata. Orang-orang meliriknya, tetapi tidak ada yang peduli. Akhirnya, setelah berjalan hampir 1 jam, dia menemukan sebuah motel kecil yang terletak di gang sempit. Papan namanya berkelip redup, beberapa hurufnya mati. Baunya seperti kamper dan kelembapan. Dengan uang tunai yang tersisa, ia menyewa sebuah kamar untuk 1 malam. Kamar itu kecil, pengap, dengan dinding yang catnya mengelupas dan sprei yang warnanya sudah kusam. Sebuah kipas angin di langit-langit berputar pelan, hanya mengaduk udara panas di dalam ruangan. Adrian menjatuhkan kopernya ke lantai. Dia duduk di tepi ranjang yang berderit. Keheningan di dalam kamar itu begitu pekat, hanya dipecah oleh suara dengungan kipas angin dan hiruk-pikuk lalu lintas yang samar-samar terdengar dari kejauhan. Disinilah dia sekarang. Di sebuah gubuk reot yang dibangun di atas puing-puing kebohongannya sendiri. Dia menatap tangannya yang kosong, tangan yang pernah mengenakan jam tangan mewah dan memegang kemudi mobil sport. Tangan itu kini tidak memiliki apa-apa. Dia tidak menangis. Dia sudah terlalu kosong untuk menangis. Dia hanya duduk di sana,
dalam keheningan yang memekakkan, saat realitas dari kejatuhannya yang total dan absolut akhirnya menelannya bulat-bulat. Dia telah kalah. Kalah telak tanpa pernah benar-benar bertempur. Sementara Adrian terpuruk di dasar jurang keputusaasaannya, fajar di penthouse Elara terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Elara tidur nyenyak sepanjang malam. Tidak ada lagi perasaan was-was, tidak ada lagi kecurigaan yang menggerogoti pikirannya saat mendengar dering telepon Adrian di tengah malam. Rumah itu terasa lebih ringan, lebih lapang, seolah-olah energi negatif yang selama ini menghuninya telah diusir bersama pemiliknya. Dia bangun lebih pagi dari biasanya, bukan karena gelisah, tetapi karena semangat baru. Dia melakukan yoga di balkonnya saat matahari terbit, membiarkan cahaya keemasan pertama menyentuh kulitnya. Pemandangan kota dari ketinggian tidak lagi terasa seperti sangkar emas. Kini terasa seperti kerajaannya yang luas, terbentang di bawah kakinya, siap untuk ia pimpin seorang diri. Selesai bersiap, Elara tidak memilih setelan kerja yang kaku. Dia memilih gaun selutut berwarna putih gading yang simpel namun elegan, dipadukan dengan blazer berwarna krem. Penampilannya memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri yang baru. Kalung berlian asli itu tidak ia kenakan. Dia menyimpannya di brankas utamanya. Kilauannya telah menjalankan tugasnya. Kini, kilaunya yang sesungguhnya berasal dari dalam diri Elara sendiri. Di meja makan, sarapan untuk satu orang telah disiapkan. Keheningan tidak terasa sepi, melainkan damai. Dia menikmati kopinya sambil membaca berita bisnis di tabletnya. Pikirannya jernih, fokusnya tajam. Ponsel pribadinya bergetar. Sebuah pesan dari kepala keamanannya, Pak Dedi. Selamat pagi, Bu. Hanya konfirmasi, subjek, Adrian, telah meninggalkan gedung tadi malam pukul 22.17. Berdasarkan pengamatan, dia menuju ke apartemen NN-nya di Kuningan, namun ditolak masuk sekitar pukul 23.30. Terakhir terlihat berjalan kaki ke arah Tebet. Laporan selesai. Elara membaca pesan itu tanpa emosi. Itu adalah informasi, bukan drama. Dia hanya perlu tahu bahwa masalahnya sudah benar-benar keluar dari lingkungannya. Dia mengetik balasan singkat, "Terima kasih, Pak Dedi." Misi selesai, lalu menghapus seluruh percakapan itu. Baginya, bab Adrian sudah benar-benar ditutup. Di kantor, kedatangannya disambut seperti biasa. Namun, beberapa karyawan yang jeli mungkin menyadari adanya perubahan. Ada aura yang berbeda di sekitar CEO mereka. Lebih ringan, lebih cerah, senyumnya lebih sering mencapai mata. Rapat pertama hari itu adalah dengan tim hukumnya. Pengacaranya, seorang wanita parubaya yang cerdas dan tanpa basa-basi bernama Irma, sudah menunggunya di ruang konferensi. "Selamat pagi, Lara," sapa Irma. "Aku dengar semalam ada sedikit pembersihan rumah." Lara tersenyum. "Anggap saja begitu. Semua bukti sudah siap di map itu." Pesan, rekaman CCTV dari lobi apartemen Fanya yang menunjukkan dia datang dan pergi, laporan dari tim keamanan, dan tentu saja, perjanjian pranikah kita. Irma membolak-balik dokumen itu dengan cepat, matanya yang tajam memindai setiap detail. "Sempurna," katanya sambil mengangguk puas. "Ini lebih dari cukup. Klausul perselingkuhan itu akan dieksekusi tanpa celah. Adrian tidak akan mendapatkan apa-apa. Prosesnya akan cepat dan bersih." "Itulah yang aku inginkan, Irma. Cepat dan bersih. Aku tidak mau membuang-buang waktu dan energi lagi untuk masa lalu," kata Lara. "Dan posisi direkturnya di perusahaan?" tanya Irma. "Tim HRD sudah menyiapkan surat pemecatan atas dasar pelanggaran etika berat. Surat itu akan dikirim ke alamat terakhirnya yang kita punya, rumah orang tuanya di pinggir kota, siang ini. Semua aksesnya sudah dicabut sejak semalam," jelas Lara dengan efisien. Rapat itu berlangsung singkat. Semuanya sudah direncanakan dengan matang oleh Lara. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Setelah tim hukumnya pergi, Lara memanggil Rina, asisten pribadinya. "Rina, tolong atur ulang jadwal saya untuk sisa minggu ini. Batalkan semua janji temu yang tidak esensial. Dan tolong pesankan saya tiket penerbangan dan akomodasi terbaik ke Queenstown, Selandia Baru, untuk akhir pekan depan. Untuk satu orang." Rina sedikit terkejut, tetapi segera mencatatnya. "Baik, Bu.
Ada lagi. Ya, kata Lara sambil menatap keluar jendela kantornya yang besar, memandang langit Jakarta yang biru cerah. Tolong hubungi panti asuhan tempat kita biasa berdonasi. Aku mau melipat gandakan donasi perusahaan bulan ini. Dan atas nama pribadi, aku ingin membiayai renovasi penuh untuk perpustakaan mereka. Ini adalah caranya merayakan. Bukan dengan pesta atau sampanye, tetapi dengan melepaskan, membangun kembali, dan berbagi. Dia mengubah energi negatif dari pengkhianatan menjadi sesuatu yang positif dan konstruktif. Sisa hari itu berjalan dengan produktif. Lara merasa seolah-olah kabut tebal yang selama ini menyelimuti pikirannya telah terangkat. Keputusan-keputusannya menjadi lebih tajam, ide-idenya mengalir lebih deras. Dia menyadari betapa banyak energi mental dan emosional yang telah ia habiskan tanpa sadar untuk mengkhawatirkan pernikahannya yang retak. Sekarang, semua energi itu kembali padanya, utuh. Dia tidak membenci Adrian. Kebencian hanya akan mengikatnya pada masa lalu. Dia juga tidak membenci Vanya, wanita yang hanya menjadi pion dalam kebodohannya sendiri. Lara hanya merasa kasihan pada mereka. Mereka berdua adalah budak dari keserakahan dan ego, mencari validasi dari hal-hal yang fana, uang, status, dan kilau palsu. Sementara itu, Lara telah menemukan kembali kilaunya sendiri, yang asli dan tak ternilai. Kilau yang berasal dari kecerdasan, ketahanan, dan harga diri. Dia telah menang tanpa harus bertempur dengan cara mereka. Dia tidak perlu menjambak rambut, berteriak, atau memaki. Dia hanya perlu menggunakan aset terbesarnya, otaknya. Dia membiarkan lawan-lawannya menghancurkan diri mereka sendiri dengan senjata kebodohan mereka. Saat sore tiba dan ia bersiap untuk pulang, ia berhenti sejenak di depan cermin besar di kantornya. Ia menatap wanita dalam pantulan itu. Seorang wanita yang baru saja melewati badai, tetapi keluar bukan dengan keadaan basah kuyup dan babak belur, melainkan dengan rambut yang tertata rapi dan berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Dia tidak lagi menjadi istri Adrian. Dia adalah Lara Wijaya. Utuh, mandiri, dan bebas. Langit di luar jendela mulai berwarna jingga. Fajar baru telah menyingsing dalam hidupnya, di bawah langit yang bersih tanpa awan kebohongan. Perjalanannya ke depan mungkin akan ia lalui seorang diri, tetapi untuk pertama kalinya, kesendirian itu tidak terasa menakutkan. Rasanya seperti sebuah kanvas kosong yang luas, menanti untuk dilukis dengan warna-warna petualangan dan pencapaian baru yang cemerlang. Dan Lara memegang kuasnya dengan mantap, siap untuk memulai mahakaryanya. 2 tahun berlalu sejak malam di mana kerajaan kebohongan Adrian Pratama runtuh berkeping-keping. Seperti riak di air, konsekuensi dari satu malam itu terus menyebar, membentuk takdir yang berbeda bagi setiap pemain dalam drama tersebut. Bagi Adrian, hidup telah menjadi sebuah pelajaran kerendahan hati yang brutal dan tanpa henti. Setelah diusir dari penthouse Lara dan apartemen Vanya, ia menghabiskan beberapa minggu di motel-motel murah, menghabiskan sisa uang tunainya hingga titik terakhir. Dengan putus asa, ia akhirnya menelan harga dirinya dan pulang ke rumah orang tuanya di sebuah kota kecil di pinggiran Jakarta. Rumah sederhana tempat ia tumbuh besar kini terasa seperti penjara yang pengap. Dunia korporat yang dulu memujanya kini menutup pintu rapat-rapat. Nama Lara Wijaya terlalu besar, dan cerita tentang pemecatan Adrian yang memalukan menyebar dengan cepat di kalangan elit bisnis. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang direktur yang dipecat karena pelanggaran etika dari perusahaan istrinya sendiri. Ia menjadi paria. Pria yang pernah memimpin rapat dewan direksi kini harus puas dengan pekerjaan serabutan. Menjadi agen properti lepas untuk ruko-ruko kecil, menggambar denah untuk proyek renovasi rumah tetangga, pekerjaan yang memberinya penghasilan yang pas-pasan untuk bertahan hidup. Mobil sportnya telah berganti menjadi sepeda motor tua. Setelan desainernya tersimpan di lemari yang berdebu, digantikan oleh kemeja-kemeja biasa yang mulai kusam. Kilau di matanya telah lama padam, digantikan oleh tatapan lelah seorang pria yang dihantui oleh seandainya. Setiap kali ia melihat berita tentang kesuksesan Wijaya Properties yang kini merambah pasar internasional, atau melihat foto Lara di majalah bisnis sebagai salah satu CEO paling berpengaruh di Asia Tenggara, dadanya terasa sesak. Dia tidak hanya kehilangan kemewahan, dia kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang hebat, semua karena kebodohan dan keserakahannya.
Suatu sore, saat sedang menunggu klien di sebuah kedai kopi murah, ia melihatnya. Fanya. Dia turun dari sebuah sedan Eropa terbaru, digandeng oleh seorang pria parubaya yang perutnya buncit dan arlojinya berkilau di bawah sinar matahari. Fanya tampak persis sama, rambutnya sempurna, gaunnya mahal, dan senyumnya terpampang untuk menyenangkan pria di sampingnya. Mata mereka bertemu sesaat, tidak ada sapaan. Fanya hanya memberinya tatapan dingin yang kosong sebelum membuang muka, seolah-olah Adrian hanyalah perabot jalanan yang tidak penting. Momen itu adalah penghinaan terakhir yang menyadarkannya bahwa bagi Fanya, dan mungkin juga bagi dunia yang ia tinggalkan, dia memang sudah tidak ada lagi. Fanya, di sisi lain, tidak belajar apa-apa, atau mungkin ia telah mempelajari pelajaran yang salah. Baginya, insiden berlian palsu bukanlah sebuah panggilan untuk introspeksi diri, melainkan sebuah kesalahan dalam memilih target. Dia hanya perlu menjadi lebih pintar dalam perburuannya. Setelah beberapa bulan menjilat luka sosialnya, ia kembali ke arena, menggunakan kecantikannya sebagai modal untuk menemukan Adrian yang baru, kali ini yang asli, dengan kekayaan yang terverifikasi. Dia berhasil. Kehidupannya kembali dipenuhi dengan tas-tas bermerek dan makan malam mewah. Dia mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi jiwanya tetap kosong, terjebak dalam siklus tanpa akhir untuk membuktikan nilainya melalui benda-benda yang menempel di tubuhnya, selalu cemas kapan kilaunya akan direnggut lagi. Dan Elara, dia menemukan bahwa kemenangan sesungguhnya bukanlah saat Adrian diusir dari rumahnya, melainkan di hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan setelahnya. Kebebasan memberinya ruang untuk tumbuh. Perusahaannya melesat lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Tanpa perlu lagi membuang energi untuk kecurigaan dan kekecewaan, seluruh fokusnya tercurah untuk membangun warisannya. Dia membuka kantor cabang di Singapura dan Sydney, memimpin dengan visi dan ketegasan yang menginspirasi semua orang di sekelilingnya. Perjalanan solo ke Selandia Baru yang ia lakukan seminggu setelah perceraiannya selesai menjadi titik balik. Di tengah keindahan alam yang megah dan sunyi, ia menemukan kembali dirinya sendiri. Elara, sang petualang, sang pemimpi, bukan hanya Elara sang CEO. Di sanalah ia bertemu dengan Ben, seorang arsitek lingkungan asal Australia yang sedang mengerjakan sebuah proyek resor ramah lingkungan. Ben tidak terpesona oleh status atau kekayaannya, dia terpikat oleh kecerdasan Elara, selera humornya yang tajam, dan ketangguhannya. Hubungan mereka tumbuh perlahan, dibangun di atas fondasi rasa saling menghargai, percakapan hingga larut malam, dan petualangan bersama. Ben tidak merasa terintimidasi oleh kekuatannya, dia malah merayakannya. 2 tahun kemudian, Elara berdiri di balkon penthouse-nya, tempat yang sama di mana ia pernah menjatuhkan vonis pada Adrian. Namun, pemandangannya terasa berbeda. Langit Jakarta tampak lebih cerah, lampu-lampu kota tampak lebih hangat. Di sampingnya, berdiri Ben, lengannya melingkari pinggang Elara dengan nyaman. Mereka baru saja kembali dari acara peresmian proyek filantropi terbaru Elara, sebuah sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu yang dibangun dengan desain ramah lingkungan dari firma Ben. Malam itu, sebelum mereka pergi, Elara membuka brankasnya. Di dalamnya, di atas tumpukan dokumen penting, tergeletak kalung berlian tetesan air mata itu. Dia mengambilnya. Berlian itu masih berkilauan dengan cemerlang, memantulkan cahaya. Tapi baginya, benda itu bukan lagi simbol pengkhianatan atau bahkan kemenangan. Benda itu adalah sebuah artefak dari masa lalu, sebuah pengingat akan pelajaran berharga, bahwa kilau yang paling memukau sekalipun bisa jadi palsu, dan kilau yang sesungguhnya, kilau kecerdasan, harga diri, dan kebaikan hati, adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli atau ditiru. Dia tidak memakainya. Dia hanya tersenyum, lalu menyimpannya kembali. Dia tidak lagi membutuhkan validasi dari kilau eksternal. Sambil menatap cakrawala kota bersama pria yang mencintainya apa adanya, Elara Wijaya tahu, dengan kepastian yang dalam dan damai, bahwa ia telah menemukan kilaunya yang paling sejati.